melanjutkan hasil diskusi kami yang bertema abad pencerahan. Nah, di sini kami mengambil presentasi kami dengan Mendagri. Terus juga nanti di akhir presentasi kami akan melakukan cerdas cermat atau cerdas cermat. Jadi untuk teman-teman semua harapnya bisa memperhatikan presentasi kami. Terima kasih. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi kita akan masuk dalam pendahuluan latar belakang. Pada abad pencerahan merupakan periode yang bisa dikatakan sangat signifikan karena membawa perubahan besar dan dalam cara manusia melihat dunia, agama, serta otoritas. Nah, dalam buku Transformasi Misi Kristus yang ditulis oleh Bos menjelaskan bahwa setiap era memiliki cara pandang tersendiri yang menjelaskan bahwa hal-hal tersebut dapat mempengaruhi bagaimana gereja memahami dan melaksanakan misi tersebut. Nah, memasuki abad ke-17 dan ke-18, Eropa mengalami perubahan yang besar menuju rasionalisme dan humanisme yang lebih modern. Otoritas gereja yang sebelumnya kuat mulai diragukan dan kemampuan berpikir manusia dianggap sebagai ukuran utama untuk menentukan kebenaran. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi aspek teologi tetapi juga merubah arah motivasi misi Kristen. Nah, zaman pencerahan sangat terkait dengan sejarah panjang perpecahan Kekristenan, yaitu skisma Timur dan Barat dan reformasi Protestan. Perpecahan ini terjadi akibat perbedaan dalam teologi, kepentingan politik, perbedaan budaya, serta masalah otoritas gereja. Kesatuan gereja sebagai satu tubuh Kristus semakin berkurang juga pada saat itu. Nah, di sini Bos menunjukkan bahwa perpecahan itu berdampak langsung pada cara misi dilaksanakan karena setiap tradisi mengembangkan pendekatan dan teologi misi yang berbeda menurut cara pandang masing-masing. Nah, dalam konteks pencerahan muncul keyakinan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan rasionalitas manusia dapat memajukan peradaban dalam aspek moral dan sosial, serta agama termasuk dalam Kekristenan. Nah, seringkali dianggap sebagai bagian dari tradisi yang perlu diuji coba oleh akal sehat. Kritik terhadap ajaran dan mujizat juga pada saat itu semakin meningkat, sehingga gereja harus menghadapi tantangan baru dan bagaimana menjaga iman sambil berdialog dengan dunia modern. Nah, Bos menekankan bahwa paradigma modern ini menciptakan pemahaman baru tentang misi yang seringkali berhubungan dengan gagasan kemajuan, pendidikan, dan peradaban barat. Selain daripada itu, zaman pencerahan juga berlangsung bersamaan dengan ekspansi kolonial yang dilakukan oleh Eropa. Nah, misi Kristen berkembang beriringan dengan peningkatan kekuasaan politik dan ekonomi negara-negara barat. Dalam banyak hal, misi tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari kepentingan kolonial, sehingga Injil seringkali disampaikan dalam konteks budaya barat. Hal ini menunjukkan bahwa praktik misi pada saat itu terpengaruh oleh paradigma modern yang menekankan keunggulan rasionalitas dan peradaban di Eropa. Dengan demikian, zaman pencerahan menurut perspektif Bos menunjukkan bahwa misi Kristen mengalami perubahan besar akibat transformasi dan paradigma intelektual dan sosial. Rasionalisme, sekularisasi, serta perpecahan gereja membentuk misi baru yang lebih terstruktur, tetapi juga lebih terkait dengan konteks kemodernan barat. Situasi ini menjadi momen penting dalam sejarah misi karena sejak saat itu gereja semakin menyadari bahwa pemahaman tentang misi selalu dipengaruhi oleh konteks sejarah dan paradigma dan zaman tertentu. Oke, selanjutnya kita masuk dalam poin pemahaman misi awal. Nah, dalam pemahaman misi awal ini ada 3 poin. Yang pertama, misi sebagai perluasan kekuasaan gereja. Nah, pada poin ini misi gereja dipahami sebagai tugas untuk memperluas wilayah dan pengaruh gereja ke seluruh dunia. Nah, pada misi ini gereja melihat dirinya sebagai pembawa benar dan terang, sehingga keberhasilan misi sering diukur dari sejauh mana wilayah baru dapat dijangkau dan
seberapa banyak gereja itu didirikan. Yang poin kedua, fokus pada konversi massal. Nah, pada misi ini, misi sangat menekankan pada sebanyak mungkin orang yang dibaptis dan menjadi anggota gereja. Pertobatan lebih dipahami sebagai pembinaan agama secara resmi. Nah, pembinaan iman yang mendalam dan proses pemurnian iman sering kurang diperhatikan, sehingga jumlah orang Kristen bertambah, tetapi kedewasaan dalam iman mereka tidak selalu berkembang dengan baik. Nah, dalam poin ini, Bos menekankan bahwa misi seharusnya tidak hanya menambah anggota gereja, tetapi membentuk murid yang sungguh-sungguh hidup dalam kedalam Kristus. Nah, yang berikut poin ketiga, ini berkaitan dengan ekspansi politik. Nah, pada misi ini para misionaris sering masuk ke wilayah jajahan dan dengan didukung oleh pemerintahan kolonial, sehingga Kekristenan kerap diidentikan dengan budaya Barat. Nah, bahasa, pendidikan dan juga tata gereja Barat dibawa bersamaan dengan Injil yang dibawa oleh misionaris tersebut. Nah, bahkan budaya-budaya lokal yang ada dalam daerah tersebut itu sering dianggap tidak pantas atau tidak layak. Oke teman-teman, kita lanjut pada pembahasan yang berikut, yaitu tentang paradigma kristenisasi wilayah. Nah, dalam paradigma sendiri ini, Bos melihat bahwa paradigma tentang kristenisasi wilayah ini dia berbicara tentang bagaimana cara pandang misi yang menekankan pada perluasan kekristenan ke wilayah-wilayah yang pada saat itu masuk dalam konteks Kristen. Jadi dia berfokus pada bagaimana mereka menyebar ke wilayah-wilayah yang saat itu bisa dikatakan bahwa orang-orang pada saat itu masih memiliki kaitan erat dengan budaya lokal dan ajaran-ajaran lokal pada saat itu yang mereka sendiri belum mengenal tentang bagaimana konteks Kristen itu sendiri. Dalam poin paradigma kristenisasi wilayah sini, Bos sendiri juga turut mengkritik bahwa agama kristenisasi wilayah ini dia lebih menonjol, dia menyebar ke wilayah-wilayah yang belum Kristen tanpa disadari. Kristenisasi ini juga menggeserkan ajaran-ajaran dan juga nilai-nilai budaya pada saat itu, sehingga Bos menekankan di sini bahwa kristenisasi wilayah itu, paradigma kristenisasi wilayah itu jangan fokus hanya pada bagaimana gereja-gereja itu tersebar ke wilayah-wilayah, kristenisasi itu masuk ke wilayah-wilayah, tetapi bagaimana umat atau jemaat-jemaat masyarakat pada saat itu melihat budaya, nilai-nilai budaya itu sebagai bentuk karya Allah. Jadi misi itu adalah bentuk partisipasi gereja dalam mengambil bagian untuk memperlihatkan atau menunjukkan karya Allah lewat bagaimana ia menyebar dengan ajaran-ajarannya ke wilayah-wilayah yang belum mengenal ajaran Kristen atau belum dikristenisasi pada saat itu. Yang selanjutnya di sini ada peran kekuasaan politik dalam paradigma misi awal zaman pencerahan. Yang pertama di sini ada gereja dan negara saling mendukung dalam misi. Pada masa ini teman-teman, gereja dan negara itu tidak terpisah, tapi mereka berjalan bersama dan saling mendukung. Nah, sejak zaman Konstantinus, gereja mendapat perlindungan dan dukungan dari gereja. Sebaliknya, gereja memberi dukungan moral dan rohani kepada pemerintah. Jadi hubungan mereka seperti simbolis dan saling menguatkan. Menurut Bos sendiri, hubungan erat ini mencapai puncak pada abad pertengahan dan tetap berlanjut sampai pada masa reformasi. Walaupun terjadi reformasi dan gereja terpecah, pola gereja negara ini tetap ada. Misalnya di gereja Anglikan di Inggris, kemudian gereja Lutheran di Skandinavia, gereja reformasi di Belanda, dan gereja Katolik Roma di Eropa Selatan. Karena itu kepentingan gereja dan negara itu sulit untuk dibedakan. Ketika negara memperluas wilayah jajahan, misi gereja ikut berjalan bersama ekspansi politik itu. Jika suatu wilayah ditaklukkan secara politik, maka wilayah itu juga dianggap harus menjadi Kristen. Akibatnya, istilah misi pada masa itu sering dipahami sebagai bagian dari perluasan kekuasaan barat. Jadi misi bukan hanya untuk
tentang tugas gereja, tetapi juga bagian dari strategi politik negara. Poin yang kedua yaitu raja atau penguasa sebagai agen penyebar Injil. Dalam paradigma ini, raja atau penguasa dianggap sebagai wakil Allah di bumi. Mereka merasa punya tanggung jawab bukan hanya memerintah secara politik, tetapi juga menyebarkan iman Kristen. Artinya ketika suatu negara ditaklukkan, sebelumnya juga harus menjadi Kristen. Misi tidak hanya dilakukan oleh pendeta atau misionaris, tetapi juga lewat kebijakan pemerintah, hukum negara, dan peraturan penguasa. Seringkali pertolongan terjadi bukan karena kesadaran iman pribadi, tetapi karena rakyat harus mengikuti agama rajanya. Jadi baptisan massal dan kristenisasi wilayah itu menjadi hal yang umum. Dalam banyak kasus kolonial, penduduk asli itu dianggap kafir dan dia memiliki hak penuh. Mereka dianggap sah untuk ditaklukkan dan diselamatkan melalui kekuasaan Kristen. Di sini kita melihat bahwa iman sering dipaksa melalui struktur kekuasaan. Kemudian poin ketiga yaitu misi sebagai alat legitimasi kekuasaan. Salah satu ciri yang paling kuat di sini dari paradigma ini adalah hubungan erat antara misi dan kolonialisme. Sejak abad ke-16, istilah misi hampir tidak bisa dipisahkan dari kolonialisme. Ketika orang berbicara tentang misi, secara tidak langsung mereka juga berbicara tentang ekspansi dan penjajahan barat. Kolonialisme dan kekristenan dianggap sebagai dua tugas suci yang berjalan bersama. Penaklukan wilayah dilihat sebagai bagian dari rencana Allah untuk memperluas kerajaannya. Akibatnya, Injil dipakai untuk membenarkan dominasi politik, budaya barat dianggap lebih tinggi, dan kekerasan kadang dibenarkan dengan ayat Alkitab. Injil yang seharusnya menjadi kabar baik tentang kasih dan kebebasan malah sering tampil sebagai simbol kekuasaan. Berikutnya kita masuk pada dampak perpecahan terhadap misi. Yang pertama itu misi menjadi sarana persaingan antar denominasi. Paradigma misi awal zaman pencerahan ini tentunya tidak bisa dilepas dari konteks perpecahan gereja pasca reformasi. Reformasi memang bukan pembaharuan teologis yang penting, namun pada saat yang sama menghasilkan fragmentasi gereja barat menjadi berbagai denominasi. Ketika memasuki zaman pencerahan, perpecahan ini semakin perkuat oleh munculnya kesadaran rasionalisme dan modernitas. Dan setiap kelompok membentuk lembaga misinya sendiri dan mengutus misionaris dengan membawa identitas teologis serta struktur gerejawi khas mereka. Akibatnya wilayah-wilayah misi di Afrika, Asia, dan Amerika Latin menjadi tempat hadirnya berbagai ekspresi kekristenan yang terfragmentasi sejak awal. Dalam banyak kasus juga penyebaran Injil berjalan seiring dengan penyebaran budaya dan sistem politik barat. Kekristenan sering dipersepsikan sebagai agama orang barat. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma misi pada masa itu tidak sepenuhnya bebas dari semangat ekspansi dan superioritas budaya. Berikutnya kita lanjut kepada penekanan pada doktrin masing-masing kelompok. Zaman pencerahan menekankan rasionalitas, sistematika, dan kejelasan logis. Teologi pun dipengaruhi oleh semangat ini. Setiap denominasi berusaha merumuskan ajarannya secara sistematis dan mempertahankan kemurnian doktrinnya. Ortodoksi dipahami sebagai kesusahan terhadap sistem ajaran yang dirumuskan dengan ketat. Dalam konteks ini, penekanan ini berdampak pada cara Injil disampaikan. Walaupun iman berusaha dibuktikan secara rasional agar diterima sebagai kebenaran objektif. Selanjutnya pada poin ketiga yaitu kesaksian Kristen menjadi terpecah dan kurang